Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat. Nah, masih bertemu dengan saya, Selvi Asuri. Sudah siap belajar hari ini? Pada video kali ini kita akan membahas mengenai integral garis. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai integral garis. Apa sih sebenarnya integral garis itu? Nah, integral garis merupakan perluasan dari integral tentu. Nah, integral kan ada dua, yaitu integral tentu dan tak tentu. Integral tentu yaitu integral yang memiliki batas bawah dan batas atas. Jadi berlaku pada R2 maupun R3. Jadi integral garis ini berlaku pada ruang dimensi 2 dan ruang dimensi 3. Bentuk umum integral tentu yaitu integral batas bawah A, batas bawah B yaitu fx dx. Kemudian integral garis ini merupakan generalisasi dari integral tentu. Bentuk generalisasinya adalah dalam menggantikan AB dengan kurva C pada bagian XY R2-nya, sehingga bentuk integralnya menjadi integral C f ds, disebut dengan integral garis ataupun integral kurva. Oke, langsung saja kita ke definisi integral garis pada ruang 2 dimensi. Kita misalkan C adalah sebuah kurva mulus potong-sepotong dan C dinyatakan dengan persamaan parametriknya. Jadi yang dimaksud dengan kurva mulus yaitu tidak berpotong-potong ataupun kontinu. Nah, jadi ilmuwan juga ada yang mengatakan bahwa kurva mulus itu adalah tidak mengangkat pena dari kertas. Contohnya seperti ini, tidak mengangkat pena dari kertas. Jadi dia tidak berpotong-potong, begitu ya. Oke. Baik, teman-teman bisa lihat ini rumusnya bahwa X sama dengan XT kali Y, kemudian YT 2, kemudian ZT sama dengan dimana T itu lebih besar sama dengan A dan T lebih kecil sama dengan B. Oke, maka rumusnya yaitu integral C f x y ds sama dengan integral batas bawah A, batas bawah atas B, f x t y t, kemudian akar dari x aksen t kuadrat kemudian ditambah dengan y aksen t kuadrat dt. Dimana untuk menyelesaikan integral garis ini kita menggunakan langkah-langkah dalam penyelesaiannya. Yang pertama yaitu dengan temukan persamaan parametriknya, kemudian turunkan, diferensialkan fungsi parametriknya, kemudian itu parametriknya itu kita turunkan, kemudian ubah fx menjadi ft, kemudian substitusikan semua yang telah diketahui ke dalam rumus. Oke, langsung saja kita bahas contoh soal. Hitunglah integral garis integral C x pangkat 3 tambah y ds, dan dengan C adalah kurva, x sama dengan 3t, y sama dengan t pangkat 3, di mana t lebih besar atau sama dengan 0 dan t lebih kecil atau sama dengan 1. Kita lihat penyelesaiannya. Pertama kita temukan fungsi parametriknya, persamaan parametriknya. Yang mana persamaan parametriknya? Jadi ini merupakan persamaan parametriknya yaitu x sama dengan 3t, y sama dengan t pangkat 3. Ini merupakan fungsi parametriknya. Langkah kedua apa? Yaitu turunkan atau diferensialkan fungsi parametriknya. Ini fungsi parametriknya ini atau persamaan parametriknya ini kita turunkan, dimana x sama dengan 3t, X sama dengan 3t, kemudian kita turunkan, maka X nya sama dengan 3t, turunan dari 3t kan sama dengan 3, kemudian Y sama dengan t kuadrat, Y sama dengan t kuadrat, kemudian t pangkat 3 nya ini kita turunkan, maka turunan dari t pangkat 3 ataupun Y aksennya yaitu 3t kuadrat. Maka kemudian poin yang ketiga, langkah yang ketiga yaitu ubah fungsi fx ini menjadi fungsi t. Ya, ini langkah 1, ini langkah 1, ini langkah 1, ini merupakan langkah 2. Kemudian ubah fx y menjadi ft. Maka kita ubah ya, fungsi fx sama dengan x pangkat 3 tambah y. Ini merupakan persamaannya. Kemudian fx ini kita ubah menjadi t. Gimana cara mengubahnya? Maka di sini x-nya berapa? X-nya itu yaitu merupakan 3t. Udah, 3t pangkat 3. Kemudian ditambah y-nya berapa? Di sini y-nya yaitu t pangkat 3, t pangkat 3. Maka hasilnya yaitu ft sama dengan 28t pangkat 3.
Kemudian substitusikan ke rumus. Nah, rumusnya tadi yaitu ini. Kita sudah menuliskan rumusnya, kemudian tinggal kita substitusikan saja bahwa fungsi fx-nya yaitu berapa tadi? 3t tambah fungsi fx-nya maksudnya yaitu 3x pangkat 3 tambah y. Sudah. Sama dengan kita masukkan batas atas, batas bawah dan batas atasnya, yaitu di sini bahwa t itu lebih besar atau sama dengan 0, kemudian t itu lebih kecil sama dengan 1, maka batas bawahnya itu 0, batas atasnya 1. Kemudian di sini kita masukkan bahwa fungsi fxt-nya yt-nya ini merupakan 28t pangkat 3. Ini yang sudah kita ubah tadi, bahwa fx-nya kita ubah menjadi ft, maka kita masukkan menjadi 28t pangkat 3 akar dari x aksen t kuadrat. X aksennya berapa di sini? Yaitu 3. Kemudian pangkat berapa? Pangkat 2. Maka hasilnya, kemudian di sini y-aksennya berapa? Y-aksennya itu 3t pangkat 2. Kemudian kita pangkatkan 2 karena sesuai dengan rumus, maka hasilnya di sini yaitu 28t pangkat 3 akar dari 9 tambah 9t pangkat 4 dt. Kemudian akar dari 9 kan 3, kemudian 3 ini kita kalikan dengan 28, maka hasilnya yaitu 84. T nya kita keluarkan menjadi t pangkat 3 akar dari 1 tambah t pangkat 4 dt. Hasil integral dari 84, integral batas bawah 0 batas atas 1 t pangkat 3 akar 1 tambah t pangkat 4 ini kita akan menyelesaikan dengan metode substitusi. Namun saya tidak menjelaskan lebih lanjut terkait integral substitusi karena cukup terlalu panjang, maka hasilnya yaitu 14 2 akar 2 kurang 1.